Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulkabaar Ramdhani dari kelas 11 IPS 4 nomor urut 38. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi peristiwa penting di Eropa yaitu Aufklärung. Kali ini saya akan mengambil 5 pokok pertanyaan, di antaranya adalah 1. Apa itu Aufklärung? Yang kedua, latar belakang munculnya Aufklärung. Yang ketiga, tokoh-tokoh yang berada di Aufklärung. Dan yang keempat, pengaruh besar Aufklärung di Indonesia. Apa itu Aufklärung? Yang dimaksud dengan Aufklärung adalah zaman pencerahan di kawasan Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan berakhir. Aufklärung memiliki semboyan yakni Sapere Aude yang diartikan sebagai hendaklah Anda berani berpikir sendiri. Masa Aufklärung ini merupakan tahap baru di dalam proses emansipasi kaum barat yang dimulai sejak masa reformasi dan Renaissance. Latar belakang munculnya Aufklärung. Aufklärung atau Enlightenment dilatar belakangi revolusi ilmiah, yaitu perkembangan dalam ilmu pengetahuan di mana metode ilmiah menjadi landasan dalam merumuskan persoalan solusi. Metode ilmiah ini menggunakan hipotesis, eksperimen atau percobaan, dan observasi atau pengamatan. Ilmuwan yang karyanya melandasi Enlightenment misalnya adalah Isaac Newton 1643 sampai 1727. Metode ilmiah ini menggantikan pendekatan ilmiah sebelumnya yang berdasarkan kepercayaan atau tradisi. Adapun dampak yang ditimbulkan dari terjadinya Aufklärung sangat besar. Salah satunya di Perancis terjadi revolusi yang bersejarah karena pemerintah yang tidak bisa menyikapi perkembangan zaman dan ide dari Aufklärung sendiri, di mana paham-paham baru tumbuh subur semakin dengan bebasnya masyarakat untuk berpikir seperti rasionalisme, empirisme, kantianisme, idealisme, positisme, dan masih banyak yang lainnya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh di Aufklärung. Yang pertama adalah Bacon, merupakan tokoh awal dalam masa Aufklärung di Inggris. Menurut Bacon, manusia harus berusaha untuk memecahkan permasalahan hidupnya tanpa terus-menerus bergantung kepada Sang Pencipta dengan menguasai ilmu pengetahuan sebagai solusinya. Gagasan Francis Bacon yang terkenal adalah knowledge is power, yang artinya ilmu pengetahuan dapat dipergunakan untuk kemajuan hidup manusia. Dan yang kedua, John Locke. Tokoh yang satu ini digelari oleh bapak liberalisme. Pemikiran dari Locke terlihat dalam karyanya yang berjudul Two Theories of Government. Pada tahun 1689, ia menjelaskan bahwa hidup manusia diatur oleh kodratnya masing-masing dan tiap individu memiliki hak yang tak boleh diambil darinya atau unalienable right. Dan yang ketiga adalah Isaac Newton. Isaac Newton terkenal adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Dia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika. Pengaruh besar Aufklärung di Indonesia. Pengaruh Aufklärung bagi Indonesia adalah terjadinya politik etis yang akan melahirkan generasi yang siap mengisi pos industri Belanda di Indonesia. Hal ini dapat menguntungkan Belanda dalam mempekerjakan tenaga terdidik dan murah dalam pembayaran. Politik etis yang terdiri dari edukasi, irigasi, serta emigrasi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.